Jangan sekali-kali mengadu dengan manusia kerana Allah begitu cemburu. Ni ada ayat tau. Allah begitu cemburu apabila orang pertama yang kita telefon adalah makhluk. Beritahu kat pasangan, beritahu kat mak kan, untuk mak berkongsi. Maka Allah sangat suka untuk yang pertama dikongsikan masalah itu ialah Allah SWT sendiri. Apabila Allah mencintai seseorang itu, Allah menginginkan dia untuk menjadi orang yang baik. Baik di dunia, baik di akhirat. Dia tu macam mana? Dia tu orang baik. Orang cakap je, dia tu orang baik. Padahal kita tahu kita ni baik ke tak baik. Kita buat apa? Kita buat maksiat. Buat tak? Buat. Orang tahu tak? Tak. Apa orang kata kat kita? Dia tu baik. Tapi dia sendiri tahu apa yang dia buat. Dia baik ke dia tak baik? Dia tahu. Tapi Allah punya jaga dia sebab Allah sayang kat dia. Allah masukkan di hati orang semua melihat dia. Ini orang baik. Ini orang baik. Padahal dia tak baik mana pun, dia tahu dia. Allah tutup segala aib dia. Pasal apa? Pasal Allah sayang kat dia. Apa tanda Allah sayang pada hamba-Nya? Yang pertama, Allah mudahkan kita beribadah. Kita rasa nak solat, kita rasa nak baca Quran, kita rasa nak berzikir, kita nak rasa sujud. Yang kedua, kita diuji dengan kesakitan. Allah rindu. Di sebalik kita sakit, kita mengadu dengan dia, kita memohon rawatan pada dia. Di sebalik itulah tanda Allah sayang pada kita. Yang ketiga, kita rasa sedih aja, kita rasa nak nangis saja. Percayalah, itu tanda Allah nak kita mengadu pada dia. Menangislah padanya, dia akan dekat dengan kita. Yang keempat, kita rasa seolah-olah ada sesuatu yang datang dan sesuatu cepat yang pergi. Bermakna apa? Allah nak gambarkan pada kita, hanya pada dia yang kita harapkan. Manusia tidak kekal, tapi dialah yang akan kekal. Husnuzan dengan Allah akan membuatkan orang itu berjaya dalam kehidupannya. Tuan-tuan sekalian, satu kaedah hidup yang Nabi SAW ajak ialah berbaik sangka dengan Allah, kerana Allah akan memberikan seperti mana yang seseorang itu bersangka dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan bangun pagi, sebut dalam hati, insya-Allah hari ini Allah bagi jadi lebih elok daripada kemarin, lebih bahagia daripada kemarin, lebih untung untuk akhirat daripada kemarin. Sebut macam tu tiap-tiap kali bangun, sangka dengan Allah begitu. Kerana Allah sebut kepada Nabi dalam satu hadis, Ana, kata Allah, aku kata Allah, inda husni zanni abdi bi, akan berurusan dengan hamba-hambaku seperti mana yang mereka sangkakan kepada aku. Kita kalau keluarga kita celaru, tuan-tuan, banyak masalah. Kita bangun pagi, kita kata apa? Hari ni mereka nak buat benda gila apa pula tak tahu. Budak-budak ni lagi. Kita mangkit pagi, kita sebut kat mulut kita, anak-anak kita hari ni nak buat kerja gila apa pula tak tahu. Zon kita. Budak tu buat tak? Dia buat semua. Sebab kita bangun pagi, kita duk zon benda tu. Ana, kata Allah, aku akan berurusan dengan hamba-hambaku berdasarkan bagaimana mereka menyangka kepadaku. Sebab tu banyakkan sangkaan yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah Allah pemudah. InsyaAllah hari ni kita kerja, kita berniaga hari ni, InsyaAllah untung banyak. InsyaAllah hari ni kita nak pergi Melaka hari ni, InsyaAllah jalan elok lah, InsyaAllah. Optimis dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang diajarkan. Ingin memberitahukan bahwasanya jangan sekali-kali kita sebagai hamba Allah punya sifat putus asa. Apapun yang dilalui dalam kita punya kehidupan. Dokter kata kanser tak boleh sembuh. Dokter kata 6 bulan paling lama. Dokter kata tak ada ubat. Bos kata tak ada ruang kepada kamu untuk sambung kerja. Majikan kata kamu begini, kamu begitu. Jangan sekali-kali putus asa dengan apa yang dikata oleh manusia. Kita ada Tuhan yang menciptakan manusia. Selalu sangka baik dengan Allah. Bila kita sangka baik dengan Allah, Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Allah sebut dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut sangkaan hamba-Ku kepada aku. Kalau dia sangka aku ni sudah tak suka kepada dia, aku sekarang tak suka kepada dia. Kalau dia sudah sangka aku ini uji dia kerana tanda kasih sayang aku kepadanya, aku akan lebih sayang kepadanya. Jangan mengajuk dengan Allah. Orang yang merajuk dengan Allah, dia akan bawa kepada putus asa. Makna putus asa ialah dia sudah tidak mengharapkan lagi Allah. Jadi kalau dia banyak dosa, dia rasa Allah tak mengampunkan dah, maka Allah tak akan ampun. Tapi banyak dia dosa dia, tapi dia mengharapkan Allah mengampun,
Allah akan ampuni. Ya Allah, aku akui aku tu banyak dosanya. Ya. Namun aku juga menyadari Engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmat-Mu. Maka aku mohon ya Allah, pisahkan aku dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat, seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Kalau Tuhan buka pintu hidayah, tetap pegang elok, jangan tinggal dah. Ada di kalangan kita dah mula nak jinak, nak baca Quran, nak semayang, baru nak mula nak tinggal. Pegang elok bang. Dan ada di kalangan kita dah istiqamah dah. Sebab apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah ni, malaikat akan turun di saat dia nak meninggal. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan sebut, jangan takut, jangan susah. Kan? Wa abshiru bil jannah. Malaikat akan sebut syurga menanti kita. Syarat istiqamah. Kena istiqamah berterusan sampai penghujung hayat kita. Kerana apa? Kerana kita tak tahu saat kematian kita. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal tuan-tuan. Apa dia selain daripada astaghfirullahalazim? Tuan-tuan jangan tinggal apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah penghulu segala istighfar. Siapa sebut sekali, setengah ulama kata seperti dia sebut 1000 kali. Istighfar. Tuan-tuan, astaghfirullahalazim kena sebut 1000 kali. Sebut yang ni macam 1000 kali. Sebab apa? Orang yang istighfar esok di padang mahsyar akan dibentang segala apa kita buat. Tiba-tiba maksiat kita diblank. Kerana apa? Dengan taubat yang kita buat, kita sebut. Tuan-tuan, tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Teruskan memohon, kerana sebahagian doa boleh menembusi takdir. Teruskan meminta dengan Allah Jalla Jalaluh, yang setiap inci alam ini berada dalam bolak-balikan Allah Subhanahu wa taala. Minta, berterusan minta. Di antara yang menimbulkan kebesaran Tuhan di hati kita ialah merenung ciptaan Allah. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Kalau hampa nak fikir, fikirlah tentang ciptaan Allah, hampa jangan fikir tentang dia. Tentang Allah jangan. Fikir ciptaan dia. Ni dalam perut kita ni ada usus besar, ada usus kecil. Tahu tak kata usus ni kalau tarik dia punya panjang dia sampai pokok nyok, tapi Tuhan buh macam mana? Tak reti kita. Kalau kita buh balik tak reti buh lah. Tu sampai sampai ke pokok nyok. Kalau kita fikir hebat Tuhan. Kita duduk sama mana pun kita akan tengok Tuhan buat hebat. Tu macam mana kita tak rasa kebesaran Allah. Allahu akbar. Sebab itu banyak-banyak berfikir tentang kebesaran Tuhan, menimbulkan kebesaran Tuhan dalam jiwa kita. Hebat engkau Tuhan. Jadi orang kata Allah hebat ni sebab dia telah berfikir. Ya Allah, hebat engkau Tuhan. Apa dia asas taubat? Asas taubat ialah menyesal. Bila mana kita buat dosa, maka yang mesti kena ada dalam hati kita adalah rasa menyesal. Bila kita rasa menyesal, maka keluarlah pada mulut kita astaghfirullahalazim. Jangan sekali-kali kita masih belum menyesal tapi kita dah kata astaghfirullahalazim. Orang yang masih belum menyesal tapi telah kata astaghfirullahalazim, dia seperti orang yang mempermain-mainkan Tuhan. Maknanya orang yang sebelum menyesal dah kata astaghfirullahalazim, orang tu mendapat dua dosa. Yang pertama dosa dia hak dia buat tu. Yang kedua dosa dia mempermain-mainkan Tuhan. Jangan pernah minta agar Allah hukum kita karena dosa kita. Jangan teman-teman. Kita tidak akan mampu itu. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang sahabat sakit keras. Tidak digambarkan sakitnya sekeras apa, tapi menjadi buah bibir di kota Madinah kalau orang ini hidupnya sakitnya sangat keras. Sampai para sahabat melapor kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tolong lihat si fulan karena dia lagi sakit keras yang belum pernah kami lihat sakit seperti itu sebelumnya. Waktu Nabi SAW masuk melihat dia, Nabi pun kaget. Pertanyaan pertama Nabi, apa yang kau ucapkan dalam doamu? Lalu orang itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang akan menimpa saya dari dosa-dosa saya di dunia, nanti di akhirat, hukum itu datang di akhirat, ya dahulu percepatlah di dunia agar di akhirat saya tidak disiksa. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah, kenapa kau ucapkan itu? Kenapa kau tidak bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Ya Allah, berikan kami yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Masuk makna hasanah, terbaik adalah keselamatan, kesehatan,
kemudian rezeki, diampuni dosa, ditinggikan derajat, itu makna hasanah. Semua kebaikan, dari rezeki yang diberikan luas, dari pengampunan dosa, kesembuhan penyakit, kemudahan urusan, semua masuk dalam makna hasanah. Minta itu, kata Nabi SAW. Bukan Allah tak mendengar doamu, bukan Allah tak menyaksikan permintaanmu, bukan Allah tak tahu permohonanmu. Allah tahu, tapi Allah tahu juga mana yang terbaik untuk dirimu. Maka tugasmu hanya meminta, hanya berdoa. Biarkan hasilnya Allah yang menentukan. Kalau ingin berbicara dengan Allah, berdoalah, ya Allah, selamatkan orang tua. Berbicara dengan Allah. Tapi kalau ingin Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Ketika kita sedang membaca Quran, seakan-akan surat cinta dari Allah. Allah ingin berkata-kata denganmu. Merasa terasing jauh dari orang tua dalam keadaan sedih, dibacanya Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan, Allah tidak membiarkan. Terasa hidup ini berat, sulit, susah, baca Quran. Seakan-akan Allah berkata kepada, alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulamakan? Baca. Kalau dia sangka Allah Maha Pemurah dengan hidup dia, Allah akan Maha Pemurah dengan hidup dia. Kalau dia sangka baik dan dia penuh yakin Allah akan kasih dan masukkan dia ke dalam syurga, Allah mesti kasih dan masukkan dia ke dalam syurga. Sebab Allah sebut, ana inda husni dhanni abdi bi. Aku akan berurusan dengan tiap-tiap orang daripada kalian mengikut cara sangkaan kalian kepada aku. Orang yang rindu Allah, dia faham. Dia tak pernah teringin dengan dunia ni. Kerana roh itu merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rindu Nabi, dia faham. Dia tak pernah teringin dengan dunia yang dikejar oleh manusia ni. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menimpakan kau musibah, kalau Allah menimpakan kau penyakit, kalau Allah menimpakan kau kehilangan, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah mau kasih kau nikmat, tak ada yang bisa menolak. Ada orang-orang yang kelak ketika dia meminta kepada Allah, Allah sedikit pun gak mereken dirinya dan gak merespon kepadanya. Begitu ia meminta, ya Allah aku meminta kepadamu, ya Allah aku memohon kepadamu, lalu Allah menjawab, bukankah kalau aku memanggilmu engkau selalu melambat-lambatkan menerima panggilan dariku? Dan bukankah engkau ketika aku panggil engkau selalu datang terlambat? Lalu sekarang atas semua permintaan engkau minta aku menjawab dengan cepat? Memangnya engkau siapa? Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita mau dijawab cepat oleh Allah, jawab panggilan Allah dengan segera. Allah panggil, hayya 'alas shalah, datang. Allah beri kita kemampuan untuk berhaji, penuhi panggilannya. Jika semua panggilan Allah kita segerakan, kita percepat dan kita lari menuju panggilan Allah, maka kita akan menyaksikan betapa indahnya Allah dengan cepat menjawab semua permohonan yang kita pintakan kepadanya. Jangan pernah melambatkan panggilan Allah. Jangan pernah menunda-nunda panggilan Allah. Allah itu maha mulia dan sangat merasa malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya tidak dikabulkan doanya. Itu jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan bermohon kepada Allah, apakah dikabulkan? Kata Nabi, bagaimana menurutmu jika ada temanmu minta kepadamu sambil menengadahkan tangannya begini? Kalau nggak ngasih malu kan? Maka kata Nabi, Allah lebih malu karena sifat rahimnya, lebih malu kalau hambanya mengangkat tangannya lalu dia tidak memberinya. Dengan seorang yang tidak istiqamah dalam bertaubat, sekejap taubat, sekejap berbuat maksiat. Di hadis dinyatakan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba walaupun dalam sehari dia berdosa 70 kali. Ini buat dosa taubat 70 kali satu hari, Allah akan terima juga. Ianya adalah memiliki maksud bahwasanya jangan sekali-kali putus asa untuk bertaubat. Pada masa yang sama, jangan main-mainkan taubat. Jangan putus asa bertaubat, yakni apapun kita punya silap,
dosa secara tidak sengaja dan tergelincir atau kalah dengan hawa nafsu, jangan sekali-kali putus asa untuk bertobat. Siapa di antara kita yang ketika ada masalah langsung mengingat Rabbul Alamin? Begitu ada masalah yang dia ingat adalah bukan masalahnya tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudhu lalu sujud 2 rakaat karena dia yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat masalah yang kita hadapi, bukankah itu pesan besar bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk, yang memberikan pertolongan adalah Rabbul makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana kita dalam konsep ini? Kenapa yang ada di benak kita adalah hubungi si A, hubungi si B, pergi ke sana dan pergi ke sini, seluruh arah kita tuju kecuali arah kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Puncak rahmat Allah itu, puncak kasih Allah itu ternyata saat diberikan kepada seorang hamba itu bentuknya bukan dunia, bukan harta, bukan kedudukan, juga bukan pengetahuan. Puncak rahmat Allah ketika diberikan pada seorang hamba itu adalah ampunan dari dosa-dosa. Karena itulah ketika seorang hamba merasa berlumur dosa sehingga menyimpulkanlah rasanya itu agak jauh dari surga, rasanya malu untuk minta ampun sama Allah karena merasa banyak dosa begitu terkumpul. Dalam situasi itu, sifat Allah yang sempurna rahmatnya disebut Rahman, sempurna kasihnya disebut Rahim. Itu menegaskan kembali kepada hamba yang menyimpulkan tadi supaya tidak putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Rasulullah, apa tanda seseorang itu dikehendaki dengan kehendak yang baik oleh Allah dan orang yang dikehendaki dengan kehendak yang tidak baik? Ada tandanya atau tidak? Tanda orang yang diinginkan kebaikan, diberi kebaikan. Kata baginda Rasulullah, kaifa asbahta ya Zaid? Bagaimana keadaan kamu wahai Zaid? Nabi bertanya kepada Zaid, keadaan kamu macam mana? Katanya Zaid mengatakan, ya Rasulullah, asbahtu inni uhibbul khair. Ya Rasulullah, saya ini suka kebaikan. Wa ahlahu, dan aku suka orang yang berbuat kebaikan. Dan aku senang ketika berbuat kebaikan karena mendapatkan pahala. Dan aku sedih bila terlepas peluang berbuat kebaikan. Maka Nabi bersabda, hasbuk, cukup. Itu tanda orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik. Apa tandanya? Suka kebaikan, suka orang yang baik, senang berbuat kebaikan dengan keyakinan dapat pahala, dan susah hati, sedih bila terlepas peluang berbuat kebaikan. Sedih akan terlepas akan peluang berbuat kebaikan, itu tanda Allah sayang kepada dia, dengan syarat kesedihan tadi diikuti dengan semangat untuk melakukan. Tetapi bila kesedihan terhadap perbuatan yang terlepas daripada perbuatan yang baik tidak disikapi dengan kesungguhan untuk menggantinya, untuk tak terlepas peluang pada kali berikutnya, tak terpanggil untuk melakukannya, maka kesedihan itu adalah kesedihan yang palsu. Orang-orang yang bertakwa ialah yang kalau ia tergelincir melakukan dosa, mereka ingat pada Tuhan untuk kembali bertaubat. Berbuat zalim kepada diri sendiri, dosa, dia ingat pada Allah untuk bertaubat. Dan dia yakin bahwa Allah yang mengampunkan dosa. Dia berazam untuk tidak meneruskan melakukan dosa. Maka itu termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi boleh meraih ketakwaan bagi orang yang berdosa bila ia Mau tahu apa caranya, apa tipnya untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Katanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih."
Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepada aku lebih aku senangi daripada dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Kewajibannya jaga. Kemudian, kalau dia sudah mendekatkan kepada aku senangi karena dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang wajib. Wala yazalu wal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau dia menambahkan setelah yang wajib dengan yang sunnah, aku beri dia cinta. Aku beri dia cinta. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta pada dia, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar. Wa basarahu, aku penglihatannya yang dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku tangannya yang dia gerakkan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku adalah kakinya yang dia gerakkan kaki itu. Wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adha bi la'u'idanna. Kalau dia minta, aku kasih. Kalau dia berlindung, aku lindungi. Siapa orang ini? Orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, pandangannya pandangan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, tangannya kakinya. Bukankah satu anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala?